الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun fil ujubi. Ini suatu fasal pada menyatakan ujub, yakni heran akan sesuatu kemuliaan yang dibangsakannya bagi dirinya, seperti ilmu dan amal dan harta dan barang sebagainya. Ikut kali tentang masalah sombong, tentang masalah kebinasaan urung-urung yang takabur. Malamnya tentang masalah ujub. Hakikat ujub sombong sih. Cuma beda saja yang punya sombong perle ke urung, ujub mana? Sombong perle ke urung, punya mana kemana sombong rawat, murung dan. Punya ujub mana perle ya? Katanya kayak pemulia le urung, heran katanya. Ujub ajaib hireun teh tentang masalah katanya pemulia dan senang katanya. Kan baik katanya pemulia menyangkut dengan ilmu pengetahuan ataupun amalan katanya cukup le ataupun harta. Yang dirawat. Ketahui olehmu bahwasanya ujub itu dicela oleh syarak dan yaitu satu maksiat daripada maksiat yang batin yang 10 yang tersebut dahulu itu. Radapu bahwa ujubnya termasuk salah satu daripada maksiat batin yang 10 boh. Maksiat batin paling rayuk 10 boh termasuk dalamnya nak ujub. Buah dikira. Dan ujubnya termasuk salah satu daripada dosa
dan ujubnya dicela dalam syarak. Anam zirawi ulama yang pegah pah ujub hana. Siapapun yang memiliki ujub tetap hukum dia dosa. Firman Allah Ta'ala, wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan pada hari perang Hunain, karena kamu ujub sebab banyak kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Ini kejadian perang Hunain. Bak wadainya nyo perang Hunain, Hunainnya perkebunan Hunain, perang bak salah sabuh jalan yang menuju ke kota Taif. Yang dari Mekah kira-kira 12 mil ataupun 12 kilo lah. Jadi wadai perang Hunainnya kaum musyrikin sekitar 50,000 pasukan. Adapun kaum muslimin naik begah 12,000, begah 10,000. Jadi karena kekuatan kekompakan kaum muslimin, anaya jaju rupanya kaum musuh kepreh hati perang Hunainnya. Di panah tu wadai truk kenan ba jalan ni panah tu wadai panah hana kocar kacir kaum muslimin karena yang pimpin perang matanya nro Rasulullah. Balah panah yang malah yang peluang kaum musyrikin. Wadainya ke hinan agak sombong bacu, kan sombong tua. Wadai kocar kacir kaum musyrikinnya nah tinggai unta, nah tinggai segala macam, sibuk dengan harta rampasannya. Yang ketengahnya ke ibalik lom perti kaumnya, ibalah panah lom. Nah ina wadai kocar kacir yang kehinan. Yang kenya firman Allah Ta'ala, wa yauma hunainen, wadai perang Hunain, pakan karena ujub katanya. Saya dak upreh tadi kan. Nah, awak tak cok ada rapasannya haji balik li rawayan tu. Balik pampung perang kocar kacir kaum muslimin kecuali Rasulullah dan pengikut yang cukup setia pada Rasul. Nya hana pelung. Tegala Rasulullah hana pelung sepat lom. Balah serang baru menang kaum muslimin. Yang dubuh Rasulullah. Pampung panah kan mesti tapak hana gese. Kira ingat bae pelung tu. Nyambang pemimpin masa lalu. Denan kita ayat wa yauma hunainin iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan pada hari perang Hunain karena kamu ujub sebab banyak kamu maka tidak terkaya daripada kamu akan sesuatu. Masih banyak waktunya kamu menang seolah gedeo ka hai balik li musuh kan. Menyawate perang Uhud, ora saban lagi yang saya cerita. Perang Uhud, perintah Rasulullah, bekle ceribri, pasukan pemanah, tetap baksud. Ceribri matanya, kinan ke balik kaum muslimin, kaum musyrikin, balah. Ini bak titik harta rampasan kan. Leh perang Hunain yang nama madum, kabeh perang, sisa na 40 boh kameng, unta, na tawanan sekitar 60 rauri na koi ba madum. Bagi sama oleh Rasulullah. Karena titik harta rampasan perangnya lebih je ke 5% bagi sama. Ya, bagi sama. Bagi sama oleh Rasulullah. Baik unta apa yang segala macam. Harta rampasan perang. Ya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan adalah mereka itu menyangka akan bahwasanya membaikkan mereka itu akan perbuatan mereka itu. Yang urung yang ujub. Yang pegah draw terbaik lah. Yang guthindi Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Gedanya apabila ada kerjakan amal, dipuja oleh kau, puja. Bila api yang senang karena mulianya, mulia daripada nikmat Allah. Yang harus kunjung.
Tapi bila ji pujo kena ji pemulia katanya, galak ada bahawa memang katanya urang mulia, nya nere ko ujub. Gitu takjub kepada kemuliaan diri sendiri. Ya, adapun derajat katanya. Adapun kemuliaannya tadepu bahawanya nikmat Allah Taala yang kaguduk katanya, nya harap ko ujub. Ana taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat syuhun muta'un wa huwa muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsih. 3 perkara yang binasakan manusia. Yang pertama kikir yang diikuti. Kemudian kepegahalan oleh Nabi bahwa nalheboh perkara yang dapat binasa udip gedanya. Binasa kehidupan kita di dunia, di akhirat menanti, dan binasa agama gedanya. Yang pertama yang menyebabkan binasa kehidupan dan agama gedanya adalah kikir yang diikuti. Gedanya kriit. Tetapi kita tak selalu kriitnya. Kriit dan tak ikuti kriitnya. Maksudnya, tak baik kriit. Kadang-kadang na thuman ilakir masjid dua boh. Juk hanjuk unan. Ujung pun hana juk. Tak ikuti krit dia. Hana dapoh kritnya. Wate bak perle, wate bak pulau menyangkut dengan agama Allah Taala, yang kritnya berada. Hana pun dapat timang krit nangyan. Bila kada ilakir urang pun apa nuare be, hina kadang krit dia kagak krit nangyan. Tapi dak kala ni ati mikir pun dapat timang krit teman. Pun ikuti krit nangyan. Na urunduk ka 2 orang sampai mau dayo. Na petimang kritnya loy dayo. Sip gelak ke Allah Taala kepada urang kaya. Benci dan Allah Taala kepada urang krit. Karena nikmat wada kejuk Allah Taala pada dayo kontuk nikmat di dirawa. Na urang lain sampai dayo. Ada bagi dong bang dayo minta ke dayo dirawa tu. Lamnya na jaga, na sedekah, na kurunci, na ke perumah, na ke anak tu kan. Na ke urang yang boleh ada bantu. Yang kejut kasat itu wate utama kita wate temdar rezeki. Yang pertama ialah tabi belanja ataupun nafkah kepada keluarga, baik dak bantu di kampung, baik dak bantu cara-cara dekat mana. Nah, gambar. Yang pertama. Yang kedua hawa nafsu yang diikuti, yakni mengikut perbuatan yang disukai oleh nafsunya. Yang kedua yang dapat membinasakan kehidupan gedanya, kehidupan manusia dan agama gedanya, yaitu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua hawa nafsu yang diikuti, maknanya mengikut perbuatan disukai oleh nafsunya. Puan bereh, nama galak tak ikuti hawa nafsu ni. Kadang-kadang hanya kebuk ada yang bertabaknya tablo hanam pamaan we. Tapi karena hawa nafsu pinggir dia, itu hak ida poh orang. Jadi baik dak ikuti, hana boleh, baik dak karat. Gede hana boleh jak, baik dak karat. Kira-kira hana menyangkut mengenai agama, hana boleh karat. Bila dak jak berarti hawa nafsu dia ber. Yang kenya menyangkut kehidupan hidup binatang karena tinggai semayang, tinggainya dengan seputan. Wap jak-jak. Karena serius jak-jak yang kana semayang, do gede kala sang kutonyo semayang dah. Pula manggedanyo jak mutafir maksiat, ana menyangkut agama bejo. Nah, karena urung-urung jak piknik ubali, badengar nak kasar semayang lo. Padahal yang mutafir hanya walaupun jauh dajak melewati dua pasang, hanya kasar semayang. Semayang kedai. Kedai je tak kasar dan jamaah semayang, apabila mutafir kan maksiat. Yang relax, ho ja, yang nonton band gede ada ho kan. Tujuan utama. Kasar semayang lo. Buat maksiat anjir kasar semayang. Yang kelima ujub seseorang akan dirinya. Boleh berahno karena dalam hadisnya namanya menyangkut dengan ujub, karena nyebutnya pasal ujub. Kaji nah hadisnya ini. Leboh perkara yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama kikir yang diikuti, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, yang kelima ujub seseorang akan dia. Hirin dan takjub kepada diri sendiri
baik takjub tentang kemuliaan karena le ilmu ataupun le harta ataupun le amalan. Ulum bai puja-puja ligop duk rumah semiki tiro memang. Kat tiro. Namanya kau dengan urung ujubnya. Nang yang tahu puji. Tabang tombong tu tadi. Hari tombong teruga. Jadi kata amal kata amal. Le ilmu kaki le ilmu. Hana rusah lo ya tenang-tenang dah. Bila api tenang tu, karena nikmat ilmunya yang gejuk li Allah Taala bak dayau. Senang dengan, kan senang dipuja oleh urang. Baik le urang beres dak ilmu, alhamdulillah. Nikmat Allah. Memang gap dan harta gejuk oleh Allah. Alhamdulillah. Nikmat kepentingan apa ni dak dayau. Nah, hanya ketombong dengan. Dah hanya kujuk dayau. Bilanya jawaban. Nikmat Allah. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu taala, wa haqiqatul ujubi takabburun yahsulu fil batini bitakhayyuli kamalihi min ilmin au amalin. Fa in kana khaifan ala zawalihi fa huwa ghairu mu'jibin. Ilah. Dan bermula hakikat ujub itu yaitu takabur, yakni membesarkan akan diri yang hasil di dalam batin dengan sebab disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan daripada ilmu ataupun daripada amal. Berkali Ghazali bahwa hakikat ujub lagi benar. Hakikat ujub adalah takabur, sombong ataupun besarkan diri. Jadi hakikat ujub itu yaitu takabur ataupun peraya draw yang hasil di dalam batin dengan sebab disangkanya ia bersifat dengan sifat kemuliaan. Kita fikir tengok katanya paling mulia lah. Lah kampungnya pulau naik pegah-pegah legok mendua lah ya kan. Katanya paling mulia lah kampungnya. Kejik tiba-tiba dekat ujubnya ni. Ada sangka katanya sifat yang paling sempurna. Baik tentang menyangkut dengan ilmu pengetahuan ataupun menyangkut dengan amalan. Ya, ampun kan? Nah, hidup tiga ke dia? Bukan tiga ke, sering. Ha? Kadang nak harta kaya baju, kau ujub dia. Itu manduana. Sombong pina, hana urung ujub. Nah urung sombong. Ujub mana? Nah. Karena punya sombong kadang-kadang urang kai depu kan. Kalau nak sombong tak apanya. Baik katanya urang le ilmu maupun le harta. Adapun ujub ang depu. Hanya Allah yang depu sakai. Tapi dosa aja tak lagi sombong tu. Karena hakikatnya memang sombong. Ya. Beda sagai. Punya sombong di ke urang ujub. Tidak ada. Tak sombong bak roh ada. Wah, emang roh. Masih loh. Maka jika ada ia takut atas hilangnya, maka yaitu tiada dinamakan ujub. Bila tentang ilmu ataupun amalan benar, yang kaji duk bagdanya, naya di daya, puya akan gadah katanya. Cukup jai gejo harta oleh Allah Taala gadanya, ya dengan akan gadah katanya. Nya hanya ujub. Urang yang ujub memang roh paling gaya. Dah hana semiki akan gadah katanya. Nya ujub. Bila kena pikiran jika ada ia takut atas hilangnya demikian itu, maka niscaya tidak dinamakan ujub. Ilmu yang gejo oleh Allah yang akan gadah. Akan gadah padanya. Harta menanti, amalan dengan pulau dengan sombongnya akan gadah katanya. Jadi artinya mendulah. Ujub ataupun sombongnya. Nampak ke? Ibu naya tu. Harta yang kagejuk bagdanya, ilmu yang kagesangkut bagdanya, ataupun amalan cukup jaya kada kerja, yang akan gadah bila salah-salah tak berdimang dia. Harta salah berdimang bila kada. God tak berdimang kadang-kadang bisa kada. Hartanya, pulau salah.
Lu dah urung gadah harta kana ujuk ada pun sombong. Bak sombong tak bangkana makana bacu bila Allah kan. Menanti kana kata kana ilmu bacu pu ilmu dunia ada buat akhirat. Ujuk bacu ada pun sombong juga gadah katanya. Ngan sombongnya. Bila na wada gejuk atanya mandum, getanyo ya deh akan hilangnya nyan hanak pun dengan ujuk. Dan jikalau suka ia akan sifat kesempurnaan dengan keadaannya itu nikmat daripada Allah Ta'ala, maka yaitu tiada dinamakan akan ujub. Bahkan ia suka dengan yang demikian itu karena anugerah daripada Allah. Lagi kita juga benar. Apabila kita galak ada sifat kesempurnaan yang kajibuh bakdanya oleh orang kita sempurna juga. Agak jelas daripada orang lain lah. Ya, kan? Bila kita sudah fikir sifat kesempurnaannya, keadaannya adalah daripada nikmat Allah Ta'ala, senang tu karenanya nikmat Allah. Yang juga hana gerang ujuk dia. Bahkan itu berat senang tu karena adalah nyan anugerah ataupun nikmat daripada Allah. Udah hidup memang kaya darah alhamdulillah. Nikmat po madu itu apa ni? Kedau taha tak kaya. Enggak gejuk. Ya hana sombong dah, hana ujub dah. Hana kira ujub. Ya, jadi senang ditengok karena depu bahwa ada yang kagejuk udahnya yang pertamanya nikmat Allah dan anugerah daripada Allah Ta'ala. Kan senang tu wadah karena hartanya itu harap fikir Allah maju. Ya, ini biuk saja macam tu. Harap ujub. Dan ia itu akan gadah hartanya. Dan saya fikirnya akan gadah. Han abadi bagusnya. Han gadah harta gadah udahnya. Yang ternyata bukan gadah. Harta na tapi udahnya orang lagi. Yang gede kan ada apa? Kok sombong orang? Maka lagi haba orang jiat daripada ia mani yang cukup hina, wate mate de, dia bangke cukup berubah. Bila kena nar temiki, gadah kesombongan dia. Mau rumah kau sombong, anak ada pergi kena. Anak rumah pergi kena, nah. Dan jikalau ada ia melihat kepada sifat kesempurnaan itu, yaitu daripada sekira-kira sifat yang dibangsakannya kepada dirinya. Padahal tiada menilik ia kepada mungkin. Padahal tiada menilik ia kepada mungkin hilangnya. Dan tiada menilik ia kepada kesempurnaan itu, yaitu nikmat daripada Allah Ta'ala kepadanya, bahkan adalah ia menilik kepada sifat kesempurnaan itu, sifat bagi dirinya, maka inilah yang dinamakan ujub. Dan yaitu setengah daripada sifat kejahatan yang dapat membinasakan dirinya itu. Yang kedua, bila getanya tak fikir, bila getanya tak kalan sifat kesempurnaan yang nabak getanya, adalah memang sifatnya sifat long. Nya dipikir lagi dah. Dan dia berfikir dia hang gadah sifatnya. Yang jika hidup balong sifatnya mulai hijak hari kau kanan. Mulai kau kana sifat itu pun dan keluarga kamu memang lagi madu. Nyan ujub. Bahkan nya dah bagah-bagah disombong. Tapi mikir kira bahkan hang gadah sifatnya yang nabak dia. Dan tak anggapnya kenikmat daripada Allah Ta'ala sifat kesempurnaan ataupun sifat yang cukup jurah kedanya martabat raya kedanya dalam gampungnya. Tapi kiri kawai ke martabat. Tapi pada hidup lagi haba pun ikut bila kedanya jilakap sifat sempurna jurah tak kedanya. Kedanya tak anggap bahawanya nikmat daripada Allah ujubnya kan. Sebaliknya bila kedanya nyan tak anggap bahawa ya memang bangsa kau lalu tika laganya nya ujub dan begitu hang gadah li tipunya sampai mati datang begitu memang bau dah hang gadah Allah Taala gadah nya mudah-mudah yang ujub nya yang nampak dah yang utang itu jari-jari itu pu tapaju apapun bentuk tapaju
Jarang tak nyan termikir nikmat pada Allah Taala. Yang nak fikir secara ngedayo ya, ada rok minta. Memang kita minta. Tapi di saat gejuk nikmat Allah Taala. Memang kita minta, tapi tak pada itu. Cukup hawa pun muda. Repok pun muda kamu kan? Nyokan dari kau dah kerana ada. Begitu dah je nikmat Allah. Mangat ada muda. Memang kita usaha ya cak dia. 25 meter dia ujung dia. Haji dah kau. Hawa tak muda Allah pok ro uyuk lagi lan curah kana kan. Tetap nikmat yang dah jemput. Nah si nikmat ro guna nah si. Nyambung kah? Inilah ibarat Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dalam kitabnya ada berkatanya. Ada bahasa ibarat-ibarat dom yang dipegah dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Adapun ibarat di dalam Arba'in fi Usuluddin, maka yaitu tersebut dengan katanya hakikatul ujubi isti'dhamun nafsi wa khisalihal lati hiya min na'ami warrukunu ilaiha ma'anisyani idhafatiha ilal mun'aimi wal amni fi min zawariha. Bermula hakikat ujub itu yaitu melihat akan kebesaran dirinya dan sifatnya yang nyata daripada beberapa nikmat Allah Ta'ala seperti amal ataupun ilmu ataupun lainnya dan tetap hatinya itu suka kepada nikmat itu serta lupa ia akan menyendirikan nikmat, menyandarkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala yang memberi nikmat itu. Nah beda dengan ikut benar. Hakikat yang berhadikat penuh dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, hakikat ujub yaitu takabur, yakni membesarkan akan dirinya. Adapun dipegah dalam kitab Arba'in, tak mengatakan ini. Hakikat ujub adalah takalan rawat itu takalan raya, baik sifat yang ada pada dia. Padahal sifatnya kebesaran yang hidup pada dia, nikmat Allah Ta'ala juga. Bidang dua. Dua bahawanya adalah madum Allah Ta'ala baik tentang amalan ataupun ilmu dan tetap dalam arti kita nyan nikmat Allah tetapi itu dua tersandarkan nikmatnya kepada Allah Ta'ala. Memangnya nikmat Allah tapi dah ada besar dia gede. Nah, kita nyawalah memang sikap roja karaden itu. Nah, kejinan keluarga kamu madu teku ule balang lah. Hana dapat dia gede, ba Allah Ta'ala. Dapat dia ke bangsaro dia. Kerja gede. Padahal madu nikmat Allah ya. Nikmat kan boleh mo. Nikmatnya. Gejo yang jojo juga nikmat. Nikmat Allah Ta'ala. Mufhum turah kan? Intinya menyata sandarkan ke Allah Ta'ala bahwanya nikmat Allah Ta'ala yang duduk pada dia. Nya harus ujub. Tapi kadang-kadang itu kedua ada. Makanya wajib lagi pun di saat tua dengan create tak ikuti hawa nafsu tak ikuti. Padahal ada Allah Ta'ala je udah berdua tanya teman. Serta sentausa ia daripada hilang nikmat itu daripadanya. Dah nam terfikir akan gadah nikmatnya. Punya orang yang terfikir bahawa nikmatnya akan gadah, yang ada kujuk. Yang terfikir amat-amatnya. Nya tak lu mekatnya tu yang dicara kalau kampak madu malu. Nyan, hanam tadi gede. Lagi Bani Israel ju. Kata kali harta wajib memang cara kamu lah. Carang ilmu haji. Karena haji kejur rezeki maka haji rezeki. Di saat time salah Nabi. Salah Nabi Musa. Waktu pancu kejur aduk Allah Ta'ala. Salah Nabi Musa. Yang jih nak salah. Yang di Bani Israelnya. Mandung hana fikirnya nikmat Allah Ta'ala. Dan hana fikir juga akan gadah katanya. Tegedi wadah gadah. Salah kau.
Adapun barang siapa melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala atas dirinya dengan berbuat ibadah ataupun dengan mempunyai ilmu ataupun lainnya, padahal ia takut akan hilang nikmat itu daripadanya dan suka ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya, daripada sekira-kira bahwasanya adalah nikmat itu anugerah Allah Ta'ala kepadanya, maka yaitu tiada namakan akan dia orang yang ujub. Ya, berarti menyonyo sama lagi begah dalam Muhtasar Ihya Ulumuddin. Dalam Muhtasar Ihya Ulumuddin lagi yang begah tentang ujub, dalam Arba'in juga lagi sama. Beda cara begah lagi. Si berangkat yang ia akan hilang nikmat yang nata jadi, nyan han ujub urunya. Tetapi bila nikmat yang kagebuh kepada urunya dan mempecut tanpa sadar kepada Allah Ta'ala dan terfikir nikmatnya akan han gadah, nya pun ada ujub. Lalu lagak dadat. Akan gadah lagaknya. Paling nak pada kali mang donduk tu kan. Akan melikrut daerahnya. Tak boleh janggut. Duruk. Le kan duruk. Nikmat kecok Allah. Hanya menyangkut dengan tu je mana. Nah, karung begah ke maka kena begah ke urang ya anak maksudnya. Nah yang duruh higau nanti. Nikmat beda pergi buruji kong thak go ke ang ji orang kau baju ranuk perga kau ngigau nya tu pergi dia nya nikmat Allah Taala berdeyakini bahwa akan gadah nya kajelah kau baju tampok motor mata bori beja ani duri ranuk motor yang wadah kejo mandangna syukurilah bahwanya nikmat Allah kan karena ada baju ranuk keng. Memang kagak putrik bagdanya nikmat Allah hidup bagdanya. Terjaga dengan God. Dan teryakini bahwanya juga akan gede. Jadi begahlong lagi nek orang tertutup kamu. Musinu tan igau aga. Musinu ana dengai. Ya, beres mau buat baju kan. Baju pahala mata-mata pahala. Memang borjih kan nyau baju. Purtang ada bajunya. Itu oleh urung ikahnya ke baju. Padi boh nek kah baju nya. Limong nek ke 80 baju hang lapu wabi. Bina dulu higau. Matu jukan gara-gara adanya. Munyo tahu dah haji adanya. Tapi yang mamadum itu je pun tapi tadi kepada hakikatnya Allah Taala juk nikmat matang jeroh pada bagdanya. Anak gejuk sakit nikmat sehat cukup luar biasa. Lagi gejuk pada nikmat iman ke gedanya. Nikmat Islam ke gedanya. Dan laki-laki baik gadah nikmatnya. Yang kejit dan laki-laki berselaman iman dan Islam gedanya. Yang nikmat paling raya. Nikmat kan atas tak pajau benda nikmat lagi. Gejuk perumah cukup go akai nikmat. Gejuk perumah bro akai mukuman. Kan nikmat nah. Ramah. Tapi keji cukup go akai kan. Ban orang kau kai buah halus begitu ban lehnya kan gadis medum kan beramah. Agalah. Timbang jo tanyan ke. Watanyan kita ladang fahala itu. Tadi ngoi nang pepep lu bala. Tak pegah pak ji watai pepep haji pepep nan na fahala. Anak tu tapu dah dengar na fahala. Ana fahala. Ni mak ya. Nyani mak boleh re. Kata mayat sunat tak kira, dari dengannya kira. Udah lalarung dah buka be menan. Ipat deh kan apa lagi? Tahajud ke tanto bedoh dia. Nggak boleh naranan baju. Itu tu di, itu yang nak pep tak iu dah dia. Itu kamu. Nah, ujian mau dia kan? Ya, umpung kan? Bahkan adalah orang yang ujub itu bahwasanya merasa sentosa ia daripada hilang nikmat itu dan lupa ia akan menyandarkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala yang menganugerahi akan dia dengan nikmat itu. Yang sabar lagi begah lagi
lagi dekat benar dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin lagi yang begah, dalam kitab Arba'in juga lagi yang begah. Bila kita yang lupa tua tu, makna sentosa kita yang lalai tu, bahawa nikmatnya hang gadah bak kita yang. Dan lupa kita menyandarkan nikmatnya kepada Allah Ta'ala, bahawa yang anugerah Allah Ta'ala yang dua tu. Yang ujub. Nah, udah ada orang. Kita labuh juga. Ini cetuknya tak habisnya undang. Cetuk tak kai. Tak cetuk lah. Dan adalah dua ibarat yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin dan di dalam kitab Arba'in itu, yaitu maksudnya satu jua. Apa? Kena tujuan ji. Baik yang ibaratkan dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin maupun dalam kitab Arba'in, yang tujuan ji walaupun pegah beda bacut, tujuan ji sama. Bila kita tua tu tentang nikmat Allah yang gebuh bag nyaw, hana tanggapnya dia akan gadah yang ujub. Bila nyan tak anggapnya nikmat Allah Ta'ala, nyan anugerah Allah, dan tersandarkan juga kepada Allah, dan tapi ke nyan akan gadah atau gejuknya, nyan hana ujub. Mandua kita lagi yang berah. Makna haji satu jua. Ya, mana? Jadi itu dudumpu dapat tanda kepada Allah Ta'ala. Yang kejut, orang yang bersyukur, alhamdulillah. Dia kata maju, alhamdulillah. Bahkan kata alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala. Watai merumpuk nikmat itu, alhamdulillah. Jeroh tak merumpuk melintai. Yang nikmat. Merumpuk melintai jeroh nikmat. Merumpuk anuh jeroh, anuh yang cukup jeroh nikmat. Merumpuk harta cukup gap nikmat tu nikmat. Dan nikmatnya tak sadar ke dia Allah Ta'ala. Karena agaknya nang ju. Kan karena haya ke dia minta. Di sana tak pujoro ke ro karena dia urun carang sehingga lu harta nyahinan tegak ujub ke dia. Ini kata agaknya hana itu pun ro. Gero lah. Yang tiro tu. Karena dekat dia. Mungkin kadang-kadang aja hana tak le gejuk laganya. Hana gejuk le lagi kedai. Kau mada menang kasip senang dumnan. Aku menang aja. Itu le gejuk. Bersyukur dia. Bawahnya nikmat pada Allah Taala. Nah, apa ya? Mau dua boleh, Bu. Lang ujug-ujug pun. Una sajan dah bubatnya mendang. Maksudnya beda apa? Beda ikutilah. Beda berdimang katanya. Hanya ke bu. Hei dah temayang. Katanya kadang-kadang kata golong urung yang kajemuk temayang. Jemak dah puasa sening kemi. Dekang Arafahnya pihana peri. Puasa putih juga dah takat. Bina yang geyu-geyu sunat-sunat habis dah kerja madun. Tapi maksiat batin golong dah bah. Apa makna ada madun? Geju bah Imam Hasan kan? Hasan bin Ali bin Asin Ali. Bila kanya puasa dalam situ hana buka-buka puasa, di uro puasa. Kerjakan semayang siang malam. Tetapi bila urang gampung hana gasih dan sayang, na sifat maksiat batin lamate ke membacut tan makna ya kerja tanya. Yang terinatan ke. Atra ya kerjanya puasa, semayang, bedah pada malam. Bila kita hana mengasihani urang muslimin dan maksiat batin madang tajan tu, maksiat batin kasih belawa, na lah mendua leh tajan tu. Membeuk tan makna atan dan kerjanya. Mana mana tu? Sungguh hana beri bekas. Jemaat tak bedah itu puas dua malam tak tahajud. Berdoa taklid kepada Allah Taala. Tapi lainnya nak ujub pun. Yang ngendro yang betul-betul awak buat ni. Dalok yang kedro yang bedah-bedah dah lagi yang tak kai. Pada tu puai gok naik bedah. Mui begah dah makan. Mai dah ka. Terlalu takjub kero tu. Sombong hana begah gok dia.
Getanya puasa hanai dipui gop, getanya musyrikah hanai dipui gop, getanya bedah hati malah dipui gop, tetapi tak sombong diri sendiri. Kalau kuju duduk sama ni. Ibanding bila getanya kada bedah tiap malam. Nikmat Allah Taala je. Jerah Ramadan dah bedah. Nabi ke Allah belum kali adanya sampai mati Allah. Nah, kadang-kadang itu menyuruh ada berdoa sama mangat. Dua malam. Dan melaki Allah berkekal buatnya dia. Dan penuh puji daripada bubu ria dan ujub. Ataupun sombong dengan hal yang tak kerjanya. Kadang itu ujub ina. Sehingga kada berapa kau lain. Berkelamnya biasa rok dua aju punya popo dua. Beklam you dengan hak ibarat le. Ikut bidang yang tak. Pak duduk baju bucak urah kena. Karena biasa dua aju. Hak ibarat le tengah dekat. Aku tuju dengar mata aku puyuh lah. Cara pegah ngai pun jauh. Ngai lagi nyanyi lagi arda. Tapi gay dah yo hayu. Kali. Pada mau berdotan. Ada yang berumah kiban cuk bang bulan ni bedah. Bedah apa? Selama aku mau kayaknya aku dah mau bedah dah. Tubuh-tubuh bayar satu lagi kan. Ini bukan pada dua aku bedah. Karena urang laku-laku yang meramah berumah kotan aja kan. Kop jah yang antara dia minum nanti dah. Kiban kan berangkat nyo kalam taksi. Telepon berumah. Kiban baru ke mana? Benulan taksi pajang tit. Contoh. Nyamban hayu Aceh temangon. Nyo kuruni tham auru Aceh temangon lengo dunya. Yang kereta. Muramah ba anu ba promo. Muramah. Hah? Saja. Bak tol, pada cung. Ya, nyanta piyuh katanya ada teman dia piyuh. Hanya kubu. Muramah ujung tu. Hotel Muramah ada belum. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimallahu taala, wal ujubu huwa sababul kibri walakinnal kibra yastadai mutakabbiran alaihi wal ujubu maqsudun alal infiradi. Dan bermula ujub itu yaitu sebab bagi takabur. Dan bermula ujub itu yaitu sebab bagi takabur. Tetapi takabur itu menuntut ia akan orang yang ditakaburkan atasnya. Dan bermula ujub itu terhingga ia atas bersendiri. Yakni tiada berkehendak ia atas orang yang ditakjubkan atasnya. Nah, kan lagi serah pun kan. Jadi kebegalan Imam Ghazali bahwa ujubnya penyebab sombong gara-gara pun daripada ujub. Sombongnya. Ujub adalah yaitu sebab bagi takabur. Penyebab utama haji. Penyebab utama takabur adalah gara-gara ujub. Beda sagai, bila sombong kita perle ke urang, nyohana kan nampak sombong. Adapun menyerta ujub hana perle. Tidak sagai. Karena tak sombongkan pada draw-draw. Munyo hakikat jihtit. Ujubnya takabur kibrena ujubnya. Bahkan bahwa kebegahan oleh Imam Ghazali, ujubnya adalah sebab bagi takabur, bagi sombong. Beda sagai, menyawat tajik sombong itu perlu aku urang, menyo ujub, kata una jaro atau ulai una kan, dengan bilang kata. Nah, hina kita pujoi dia. Lu ro lu pujoro, pekek kau lah juga pekek mana. Ana urup-urupah na apa na. Ya minta aku pergi dah kan, nyo buat ro aku. Dan menyatakan oleh Imam Ghazali rahimallahu taala akan obat yang menghilangkan ujub itu dengan katanya.
Wa ilajuhu antata'ammala fil aqibah. Dan bermula obat yang menghilangkan ujub itu dari dalam hati itu bahwa ia memikirkan pada akhir umurnya, yakni tidak diketahui akan kesudahan umur seseorang itu. Adakah ia akan mati dalam kebajikan ataupun ia akan mati di dalam kejahatan. Karena tiada mengetahui akan salah satu daripada keduanya itu melainkan Allah Ta'ala jua. Kalau ni mengetahui bahawa ubat untuk beradang ujub, cara aja, tak fikir dia umur dia kadang-kadang tinggal 10 tahun lagi. Utang ujub kan nampu, ujubnya macam keburut. Dan mati ke dia kalau dia dalam keadaan kebaikan. Mati dia tinggal dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan kejahatan, Allah alang tak lupa. Sijih pencuri orangnya, kada wadah mati di dalam keadaan cukup je lah. Nyanyi ya buat nak memang belah tahun kah? Wadah mati? Lakunya aja. Le kita masa lalu kan, cukup hayu-hayu orang mati dalam keadaan kurunyai mana. Le cukup buruk-buruk urung, nagepoh urung kam tertuh roh kan. Dikurumpe kurung takak urung kan. Nak lakai tobat, guna hambu agaknya tiga tu kan. Tapi dalam keadaan yang mati-mati, seruga kan. Ketobat meninggal. Pandai dosa ada. Dan tobat yang diterima oleh Allah Ta'ala, musikret dari dosa. Yang gedenya hujat gaknya jamun, wadah bubuk masjid, terbalik pada gedenya itu. Tiba-tiba haji kai tobat. Dosa-dosa awal mentang dah buka lagi gedenya. Tiba-tiba dikut. Si berang gazo yang puka dosa urung tobat, han gepu mati urungnya segolom ji mengerjakan dosa itu. Ji kai tobat. Tapi dia mana buka? Nya kata boy dina zamannya suroi mang boy nang. Kadang-kadang leboh juga mak mana. Dina baru laganya. Matang buka taji kita. Ji kai tobat. Allah Taala ka getok ayat ji. Kupat hari dia buka. Nyan urungnya ke pegahali Nabi, han gepu mati Allah Taala segolom ji kerja ayib lagi kerja sakamnya. Kamu nak dia. Kai tobat alhamdulillah ya Allah. Selesai, hana buka le. Itu kan segala ada buka-buka mana ada gok pada. Ya kan? Kalau nak urung baru semua ada buka ada. Segala ada dia. Saja urusannya. Nah, kecuali ji kalau tobat tak pegah-pegah baji ngaji pelajaran. Nyokah nanti Allah Taala getuk katanya. Pulau tu. Itu juga ada. Tambah lah. Dan lagi bahwasanya Bal'am itu beberapa banyak ilmunya dan berapa banyak amalnya yang amat baik dan tiba-tiba disudahi akan matinya itu dengan jadi kafir. Syekh Bal'am. Bata bohro kok miring dunianya. Rupaji surban Syekh Bal'am singet. Timang lom dunia. Nyanduk malim. Meninggal dalam keadaan kufur. Puam hana mensyukuri nikmat Allah yang gejuk kepada dia. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmiah, nikmat amalan luar biasa. Kada itu dua tersyukuri sehingga Allah Taala madung ketari adanya. Bang ketari mati kita dalam keadaan mati kafir, nauzubillah. Dan melaki berselamat iman dia. Nya kerja tak begah jamana ilung ku cukup kerak amalan, ana jaminan. Hayadatnya. Tak pegahnya na paling hayat dalam iblis. 50 ribu je pebuk malaikat, 50 ton. 50 ton pebuk malaikat. Tapi habis ada. Dengan sombongnya terpilih ada. Dengan ujubnya hancur. Barang kajub dia ilmu dia. Hana saboh lagu kepastian bahawa katanya akan mati kiban model katanya. Yang geyu oleh Rasulullah katanya dan berdoa orang malam, iman katanya yang kana dalam tubuh tu, Islam yang kana dalam badan tu berselamat sampai orang akhirat. Yang kenyang. Yang kenyang para penghuni Bukit Kaf, Bukit Aib, Bukit Gaib hana peduh bukitnya. Nah yang begah di daerah Haman atayan. Pada Isra Mi'raj Rasulullah, nah gejak Rasulullah nah penghuni di Bukit Kafnya. Mandum pucat wajah urun dalam di bineh Bukit Kafnya. Pada dosa hana kerja. Pada yang pakai mana? Kamu ya kemati.
Pakai ya mati. Ya wate mati pu kamu bah. Kon dia mati. Ya mati ka wajib ni. Nang biyo ni. Ya pu amalan yang akan kamu bah menghadap Allah Taala. Padahal urunya uru mamal madu. Ana ubuk bro. Ya ka Allah Taala. Lagi Abu Bakar Siddiq. Urang ka jamin surga li Rasulullah. Iman ganyan haik tertukar liu bina urung dari pun kecuali para rasul. Tukar dengan Abu Bakar haik tukar. Tapi iman teng ya. Bahkan mata itu ke lebih gat ilmu menjadi seekor ticem daripada makhluk lagi yang daripada je urang. Pakan ticem anak yang Allah Taala tu. Padahal gaknya Abu Bakar ka kayak dia surga ya Rasulullah. Kita siapa je minantan. Anak ya tepu dia cukup bah dia urang. Dengan Allah tapak dia. Syekh Bal'am, Syekh Barkisah. Jadi dua pu yang cukup pak dia cukup baganju dia. Yang pertama peng, yang kedua urina. Nganyandu ulama-ulama awal kadang tu. Syekh Barkisah ngau urina anak raja. Bagaimana pubak anak raja. Tayang duk yang kodanya iblis. Ipru-paro ke manusia di iblis titun hinai pegat bubuk hinai ji badat tawangan Syekh Barkisah. Yang kanya bapak. Itu gantung urang pijak iblisnya. Nyerdak dia. Hane perubah tepu pi. Hane keun pi. Nah, mana dia nyok. Hanya kar. Gede je dia. Kode. Tergantung kehidupan manusia. Agak bajut. Martabak kai amalan cukup ke ka. Kita mahangan itu rodu. Lagi senang hogranya ya poh aceh jaman kena. Membelah tu Madinah ya ber. Kon tu ya ber itu ilmu agama untuk pancara pancu aceh. Mana orangnya? Iblis lagi nanti. Ki pancara Syekh Barkisah buka. Ibadahnya tu itu ini. Takarut ada ini. Sakit anak rajanya, gebaurin kan. Syekh Pajandom. Kalian tobatlah. Bening tak anak rajanya. Dosa tobat pada Allah. Yang pegah baru malam iblis. Kena itu moyang aja. Dengan tunggu. Ibu dehroy. Itu kan ibu dehroy pada. Pakanjur. Karena ilmu gede yang lagi aku nama ngadumpu na dia. Ujubna sombongna riat dia urau. Nah, jadi hana pikiran iblis untuk dia kodak dia. Tapi dalam lagi yang keji itu dudumpu benar banan Allah Taala hodaja benar bismillahirrahmanirrahim ruk badempat alhamdulillah tamang rarumoh bismillah kemudian assalamualaikum ubena iblis itu bi mendum nyari dah. Yang tak begot jaga. Ba hana pri alhamdulillah subhanallah masyaallah ya beri dia. Nah. Nyopah kejut tu, anu 5 kali duit anda. Itu. Ya, apa judul? Hari ubah mana? Dan demikian lagi iblis itu berapa ribu tahun ia berbuat ibadah atas langit, di atas langit bersama-sama dengan malaikat. Maka adalah dengan sebab takaburnya itu, maka dimatikan akan dia di dalam keadaan kafir. Iblis. Puluh tahun perbuat malaikat, puluh tahun menjadi bendaharawan surga, puluh tahun takarub hidup-hidupnya, 120 ribu tahun dalam keadaan cukup ayu, bisa mati dalam keadaan gelaknat oleh Allah Ta'ala dan kelak mati kafir. Bahkan, saboh sebagai tipu jidu iblis, itu sombong. Gejik hancur dengan tipunya. Yang geyu oleh Rasulullah pada tawadhu. Bekna dalam bagai arti katanya, benci kepada siapapun. Karena walaupun jih kafir sekalipun, hanya lebih benci. Kadang singgah jih dalam Islam. Kafir dan Melaka, ya Allah, beri hidayah kepada haji, ya Allah.
Walaupun jih ke Islam tapi lengan ngonji. Nabi hidayah. Memang nyu tayu aja kadang lama. Aja hidem na agama ro. Tapi hot lapor ba Allah Taala. Kalian akhlak jiga dari Allah. Sipu sakai kelemahan dengan longnya jih golong Islam. Lepas iman dalam hati dia. Kadang-kadang keterima doa dengan Allah Taala jih tamai Islam. Menanti ngang yang tama-tama muslim ngang cukup bro akai kadang. Tam doa Allah Taala. Cukup bro akai anak kadang. Cukup bro akai perumah orang. Beta ceri perumahnya. Tam doa Allah Taala. Nyokat sangking tak maha ida betul baru jurus terakhir katanya. Talak tuki salasannya jurus terakhir. Ya kaili. Nyemantang hadapi gedanya hanamilanya ada. Kadang-kadang urung-urung yang dikenai balik ikut. Urung cukup jai fala yang disakiti apabila disakiti oleh isteri ke sakiti hino ya play itu umur itu boh dayong. Kadang-kadang jika gedanya dah sabar. Hana sabu dia. Malam dalam doa ya Allah, nabi ya Allah, lisan perumah ulung ya Allah. Begat ya Allah. Hati bujroh perumah. Uro malam dalam doa, lu semayang. Mubah. Karena menyokum tacok oleh jupam cerinya, kami taina kalau dem rumpok lagi nyalam tinggal. Yang lain le. Nah, maksudnya buat susah ini buat hadapi. Ya, kecuali memang kaili, kalau agama memang kaili, ngengedanya wahanai dengan le, ngen Allah ibangkang titik urau, semayang hantom di gereja, yang kaji. Nyawa semayang naik gereja. Anak tegak juru. Tapi kadang-kadang akai bro aju, ngengedanya kadang-kadang hanata tiga kan? Ya. Di samping kita pegah dan doa kepada Allah Taala. Inang gedanya akan Rabi'ah Hadawiyah. Aulia Allah Taala. Rabi'ah Hadawiyah. Gena agam kawin. Pajang tui lako agam kawin. Wadaya pinang beladih lako ke belah nau ganya. Inang dayo tuk baik lalak kampak mandum itu. Sebelum kawin. Menan. Maka barang siapa memikirkan ia akan kemungkinan. Maka barang siapa memikirkan ia akan kemungkinan mati dalam kejahatan dan bahwasanya harus seperti demikian itu, niscaya tiada ajub, tiada takjub seseorang itu dengan sesuatu daripada sifat kesempurnaan yang ada pada dirinya. Maka barang siapa memikirkan ia akan kemungkinan mati di dalam kejahatan dan bahwasanya harus seperti demikian itu, niscaya tiada takjub seseorang itu dengan sesuatu daripada sifat kesempurnaan yang ada pada dirinya. Itu menang demikian. Beres demikiannya itu mati sang dalam keadaan beres. Yang ketajub dia. Demikian. Dalam kejahatan kadang-kadang mati roh tengok. Urang ajuk meiman dia. Gop jai harta dia sama mati orang kadang-kadang kasihan roh. Ya, tu tabah bekna sifat ujub bak dia. Di saat nyan demikian ibadah dia degai dia. Wate da ibadah dega sombong hanle karena kata mikir awam de. Syekh Bal'am dengan kub jaya ilmiah ke amalan luar biasa bisa mati kafir. Ulum rob. Ya Allah selamat iman dunia. Ya, kena mikir dia. Nyu kena mikir itu urang kena mikir ya. Ke urang yang pui-pelaku je matu ji. Hanai duk le dengki ku urang, benci ku urang thana le dia. Kada bikin nasib kada akibat nasib do ke. Yang di dalam pikiran dia bantu gop pubuk gopnya terciptakan udek benda manfaat gop. Ini kadang-kadang jangankan ke gop ke keluarga ro kada anak-anak baik dia. Keluarga ro. Jangankan ke gop. Pada urung yang paling ke adalah urung yang ke udep ganyan manfaat dulu lain. Baik secara materi maupun secara tenaga manfaat tahu dia. Lagi sirah dung hol tabopa. Tabuh lam pucai dijih mangan. Lam kuah hana tirar. Kenapa? Tapa jo berkerundung tak cilek tiram. Tak maha mengenang. Guna manfaat lagi yang udip dia. Bila lagi racun. Hon tabuh dampah dia. Udip lagi racun dikuh dia. Madu haitung le urung. Katuk sagam nyan. Kau lah.
Ana mai meninggal na ji. Ai ro ji kaya go. Dan bermula sifat kesempurnaan seseorang itu yaitu anugerah daripada Allah Taala. Maka harus bagi Allah Taala menghilangkan yang demikian itu daripada seseorang itu jika ia takabur ataupun jika ada yang ujub. Sifat kesempurnaan yang nabak dayau, yang nabak sirra urang adalah anugerah Allah Taala. Bagi Allah je berada hadanya. Ana waje ka putimang kali bak dayau tipu adayan. Nikmat jeroh nikmat kesempurnaan martabat raya ilmu bak dayau. Barakeun sempurna nikmat kesempurnaan. Tipu sempurnaan harta gap itu amalan beres ilmu le gedanya urang yang bijih higop. Bilanya kejadian itu tadi Allah Taala karenanya nikmat dan anugerah Allah Taala. Dan Allah Taala kan juga hak agaknya genap pegadah dan hak agaknya. Jangankan tak begah bak urang ujub, bak urang yang hana ujub sekalipun genap pegadah ta madum sah. Hak Allah Taala harus. Maka harus bagi Allah Taala menghilangkan yang demikian itu daripada seseorang jika ia takabur ataupun jika ia ujub. Walau menyatombong dan ujub. Tiga pinah oleh Allah Taala. Mereka cukup degar semayang. Gak ada katanya. Wak dia takabur dan ujub. Hai dah katanya. Hai dah. Ya kerja pakan bro akai itu posisi dia semayang. Itu kan cukup degar semayang aja. Pakan matang bro akai dia. Kadang-kadang itu nak sombong, nak ujub, nak riau di tempat ibadahnya. Padahal dengan tak semayang dapat menghilangkan perbuatan keji dan mungkar. Pakan matang kita bro akai. Anak galak ada saja. Kai benci dia siang. Tak semayang anak bre. Dengar tak semayang mata dengar benci dia keji. Ni lu semayang kulanya tampak dia dengar semayang. Bukti ji semayang wajah kenyang kerut, berarti kau gelak gegop. Semindang orang. Tengok pulang daimu. Miramatan le. Nak semayang dengar gegop dia. Nyendum bro akai dia. Yang terpinah katanya. Hanya kebut apa? Bibirnya kebut. Itu bina manusia begat mandum dia. Puji bro akai, puji dalimi katanya, begat menji. Dan harus bagi Allah Ta'ala mengekalkan yang demikian itu bagi seseorang itu jika ia ingat akan Allah Ta'ala dan tawadhu ia bagi Allah Ta'ala dan bagi makhluk. Guna apabila ujub dan takabur, Allah Ta'ala berhak genap pinah hartanya. Nak tahu dam. Amalan cukup jaya yang nak bagadayo, ilmu luar biasa, 25 tahun dah begitu. Kemudian kaya luar biasa, harta kejut Allah. Karena nak takabur dan ujub, sehingga nyen kepinah kepada Allah Taala madu tanpa sadar neo mandung gebet Allah harta gejok pulang ilmu tanle amalan yang kahek dah kerja jamun sapu mubacut dan beri bekas li dan Allah Taala berhak lam kekalkan yang kali gejoknya baik ilmu harta dan amalan yang kali gejok Allah Taala pada neo apabila katanya urung-urung yang ingat bahwanya mandum Allah Taala bi dan dia tawadhu kepada Allah dan makhluk. Gedaya menghinakan kepada Allah Ta'ala diri gedaya dan tawadhu juga kepada makhluk nyan kekali Allah Ta'ala Allah. Ada yang kagejuk kekekalkan ada. Ha begitu. Gejuk urang kana harta makin geboh karena ganyan urang bawah hartanya ingat harta Allah Ta'ala jo dak ganyan tawadhu ku hanam baju sombong tawadhu baik kepada Allah kepada makhluk. Habis bahkai tamang laju. Karena sebuah keran kebuka Allah Ta'ala yang raya kepada katanya, 10 keran terbuka kepada orang lain walaupun ubud-ubud. Allah Ta'ala pipa je, udah pipar tu ki. Tapi diup guci katanya, na 5 boh keran terbuka. Kita muji fakir miskin, urang inci, urang gathir, maru terbuka dia. Nyo hana tutup Allah Ta'ala keran raya. Nyo sungguh hin diup tadau. Nyo getup Allah Ta'ala. Ialamnya hanya dibit keruh. Keruh. Cukau. Jangan kagegop kedrot hak ili. Iyanya. Bila ada tunggu, mumang ada baju.
Haram dah punya hartanya. Nah harta KTM ni tengok. 2% di tengah gelakai Allah Ta'ala. Untuk bagi kepada hamba-hamba yang lain. Waplay mengita tak kaya di M harta dia. Anak tajuk talawak hinan tu. Kam jampu hinan haliung harum lah harta dia. Yang kenyang kudo. Cuma kau ada tengok tumung macam-macam kerja. Pakai karena itu kau je tapi. Ada begleh guci yang itu. Tapi nyorak atu hitam mang, rayu itu biit, gleh tapi. Bening tapi dalamnya. Igop nak kemarau itu hana. Nampak ke? Bebe mampu. Mana boleh kena rayu itu, kena hubung. Igop mau itu ada gaya dia mau dibayar. Tapi kekal. Tiap uro 5.000, saya lewat uro 5.000. Doa kepada mak Pahala Haji. 5.000 kepada ayah Pahala Haji. 5.000. Kekal. Dia orang macam wallahu alam. Kenapa dia? Ya. Nikmat Allah Taala. Hana, antai. Kata syukuri nah ini. Bawanya nikmat Allah Taala sombong hana, ujub hana. Maka karena takui bawanya nikmat Allah dan mensyukuri dengan nikmatnya. Kita mensyukuri, nah berbagi. Mana bersyukuri berbagi. Itu ada kejolak. Ya Allah syukur alhamdulillah ya Allah. Juga tan. Kun mensyukurinya madi. Nah rumah Allah, nah fakir miskin, nah berbagi. Getarik hartaan habis getarik. Nyan kecoba dia. Kun getarik karena wap getanya nak ujub dan sombong. Gena uji oleh Allah Ta'ala getanya. Letat yang kau likut kejuk oleh Allah Ta'ala getanya. Dan getanya bersyukur. Gena peik derajat getanya Allah Ta'ala. Retak model getanya laganya. Hanali pantas jiduk bad derajatnya. Gena peik. Gesawit oleh Allah. Mungkin uji bidangnya. Gesawit harta. Getanya sabar. Itu begitu. Memang hak doanya Allah. Jangan harta memang. Nikmat don hijuk yang Allah Ta'ala belum. Nucuk orangnya memang kadaron. Long ridha ya Allah. Nyunyan kai dia tu gerak kepe derajat ke dia. Wate kepe derajatnya ke baru menyum derajat yang awal dia. Hana pantas li tadu ina. Nyu berkon hon derajat kadang na tasuk wajah-wajah kau tajuk ihing jino han tajuk li. Hati dia kabeda. Itu kepe jojo. Makin banyak makin kahado juta ada. Kahana pelele kedunya. Wadai kepe long kadang manyang laju dia. Sapu tanggalak dulu. Wadai iba moto alfa ego musi persen dalam hati itu hawa katanya. Nya kamli laju. Tapi yang menteng hawa dalalagnya. Wadai getarik hartanya mandum, menteng na sabo penyesalan bagi dia. Menteng na pun macam-macam itu. Hana ridha kepada yang gede-gede Allah Ta'ala. Menteng derajat tu dia. Bengeh dekat hana Allah tapi lagi hana tapi mau mana. Gijuk kadang-kadang pulang hartanya. Derajat macam ada. Hai buik. Urung awai, urung yang soleh awai, mana kena baik. Urung yang kata-kata tak Allah Ta'ala, gebuik. Bila derajat katuk buat tingkat ma'rifatullah, buat tiap urogannya, tiap detik hantum tua kepada Allah Ta'ala. Retak urutnya nasi detik medang tua ke Allah, wajib taubat. Gitu ya. Itu kadang-kadang dalam sembahyang tua ke Allah Ta'ala. Yang nak ingat tok usalli fardad dhuhri arba'a rakaatin ada anomalillahi ta'ala. Hinan tok lagi kucung aja. Allahu akbar. Mulai pun ibtidah sampai salam, terus ablang muthawa dengan dalamnya.
GB murah belangangnya Jakarta gede. Sang Tangerang murah ni. Nyala dengar pada dia. Nai bayi pada icok abang bunai belah tabok kok le icok. Ya kan? Kuai. Menan ni. Kadang-kadang ujian ke macam-macam dia kan. Kadang ibadah cukup tegada gereja. Kok harta roh kau habis laju. Upegah dengan dah semayang min haitsu la yatasib. Apabila kita jaga semayang, apabila kita takwa, taat kepada Allah Taala, rezeki tidak dikira-kirakan. Koknya makin habis. Badas mikir mana? Hana buat mikir. Dia sana fikir, berarti nyon nikmat Allah Taala. Kagicok dari lu. Mungkin lu nasalah ya Allah. Lu ridha ya Allah. Gicok. Memang ada roh ni. Lagi cukup jaya. Kita lagi urung, lagi parkir lah dengan itu. NMAX, PCA, macam-macam. Kok jauh Honda malamnya dia. Tinggal mutabah dan le. Dia cok. Memang kacau, memang ada roh. Cok ni. Ilung si malam, pakai ada lung kan? Nah, bah, si malam. Yang mana nanti? Kadang-kadang limang dong kena juk katanya. Yang harun ya Allah. Memang ada roh juk lah bah. Ubina harta kan itu belum. Anak perumahan segala macam. Mandum ni maknya nikmat dari rawan. Uronyo kan juk pulang. Ridha Allah. Jangankan yang sungguh bilalung kadang-kadang ni juk pulang. Ridha. Munyonyan kaji duk pikiran de sip mangat udip dia. Nyan berat mata dia. Berat. Jangan gimana berat. Sertuh rebe ke dapeng anak kemang perumah kena ngeluang. Jadi anak utak kan. Nyan hai ka jaga ai. Nyepat dapeng. Sampai sudah di 3 malam nyan. Sertuh rebe. Banda buka lalu ki dompet tu ada cok. Israpa jelek perumah le ro dia dia. Dua. Itu hana ridha. Hana ridha. Nah lo. Sampai putih belum. Nah lo pada. Belum ini. Gua jum bom ya. Sama-sama lah. Sama-sama ada putih belah hatanya. Pudon pulung sama-sama ada belah. Dapat jauh siput ujubnya. Dapat jauh siput tombongnya. Baik nak apa aja ke bu. Kadang-kadang ilmu berpegah mata. Kadang itu nasi ke. Wate tuknya ku dah tulak. Sebab truk dah lagi. Jatah truk. Di sana nikmat luar biasa kepada Allah Taala. Pun truk le sombong. Nyan jatah truk. Karena sombong kan alamat dia. Galam timbul sangat. Pakan. Galam nak sebab. Tukar sebab ilmu itu cukup ulu rap di bedah rayan. Untuk poh dah gedam rayan. Sombong truk. Kadang hayu je kan truk. Hayu hai peduli lagi. Rak kamu dia dia. Gedam rayan. Ugai demung timbul. Beda siram. Tukar sebab lain. Gujuk harta, gujuk ilmu kan. Gujuk anu cukup laga. Perumah cukup dari gak akai lu. Kata kalau apa. Yang kejip baik daerahnya kami minta perumah. Kedai lah. Lagi roh kan. Ilmu ku minta-minta kalau lagi roh. Kadang kejip. Bersyukur ni. Wadah dok urung ya pegah pada orang perumah dok. Oh, jumlah. Sama malu dalam dunianya. Buma Allah. Orang dajak nikmat Allah Taala sama. Bilanya merumpuk lagi nyawa Pak. Berdoa pada Allah. Doa. Kemudian hindari makanan hari empuh ke perumah. Bila ji kalagenyan ji akayu, beli patah harum. Minta mahal lagi. Bro akai tak bajunya lagi. Minta mahal lagi. InsyaAllah berarti jojo. Le para ulama yang kadang-kadang urung merumpuk nak mana. InsyaAllah berarti jojo. Total 100% itu malim tak permodahan. Tetapi mubah maksudnya mubah. Mubah dengan tak pegah lagi katanya. Karena kewajiban adalah bagainya. Itu pegah hidup perumah dia. Kecuali naik apa? Jujur bukan jujur. Wallahu a'lam bishawab.
Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi